Kami laporkan kepada Bapak Presiden sesuai arahan Bapak Presiden untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus selesai semua. Yang kedua tadi kami juga lapor kepada Bapak Presiden terkait dengan lifting. Alhamdulillah sekarang lifting kita per hari ini dari Januari sampai dengan November itu sudah mencapai 605.000 lebih barel per day. Target APBN kan 605.000 barel. Jadi sekarang sudah melampaui target dari APBN. Kami juga melaporkan tentang PNBP. PNBP kita di 2025 yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan lewat APBN kurang lebih sekitar 260 triliun. Sekarang sudah hampir 80%, 76%, 74 sampai 75%. Kemudian yang paling penting adalah tentang kedaulatan energi. Tadi kami melaporkan kepada Presiden di 2025, 2026 insya Allah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan, insya Allah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan berpotensi untuk kita bisa supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. Respon Pak Presiden gimana tadi? Hah? Respon Pak Presiden gimana Pak? Ya ini kan semuanya perintah Bapak Presiden. Yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik. Kalau semua kita sudah lakukan, ya insya Allah Bapak Presiden pasti juga mengerti dan tahu lah. Pak, nggak impornya itu berarti karena RDMP Pak, bukan karena B50? Ada dua, B50 tapi kita dorong. Jadi bisa kita, kalau lebih kita ekspor. Maksudnya dengan RDMP aja udah bisa bikin nggak impor solar gitu? Kita lagi hitung. Tapi yang jelas kita targetkan RDMP jadi B50 jadi kita akan oversupply. Ini bulan ini berjalan ya? Belum. RDMP. Oh RDMP ya, RDMP-nya 10 November. 10 November. Ya, 10 November. Di mana konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation atau KTT APEC 2025 di Gyeongju, Republik Korea, Presiden Prabowo Subianto menegaskan manfaat teknologi artificial intelligence atau AI untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai swasembada pangan. Dalam paparan di KTT Economy Leaders Meeting di sesi kedua, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi tinggi menjadi kunci bagi Indonesia dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan dan kelaparan dengan langkah cepat dan terukur dalam pembangunan nasional. Ya, selain itu, Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia kini mulai memetik hasil nyata dari penerapan kecerdasan buatan di sektor pertanian. Menurut Presiden Prabowo, teknologi modern memungkinkan peningkatan produktivitas pangan nasional hingga mencapai swasembada beras. Selain itu, Presiden juga menekankan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendidikan dan keterampilan digital bagi masyarakat, di mana penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. We are concentrating all our efforts, and that's why we are feeling that we can benefit from AI. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech precision farming and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the history of. Berikutnya pemirsa, di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung. Dalam forum bilateral ini, Korea Selatan sepakat tertarik untuk kerjasama pengembangan mobil nasional di Indonesia. Pertemuan bilateral Indonesia dan Korea Selatan berlangsung di sela-sela konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang.
Salah satu kerjasama investasi adalah pengembangan mobil nasional berbasis listrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik. Erlangga menegaskan selain Hyundai, sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia. Sementara itu mengenai skema kerjasama dengan raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Tentu saja minat Hyundai sejalan dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan baterai, infrastruktur pengisian daya, dan rantai pasok lokal. Selain Hyundai, Menko Erlangga juga menyinggung sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan yang terus memperluas investasi di Indonesia seperti Lotte Chemical dan POSCO. Dari Korea Selatan, Tim Liputan IDX Channel. Dari Asia, pemirsa, di mana China menangguhkan pembatasan ekspor logam tanah jarang dan mengakhiri investigasi terhadap perusahaan chip asal Amerika Serikat. Keterangan resmi yang dirilis Gedung Putih menjelaskan rincian kesepakatan dagang yang dicapai antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar ke dunia tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan, China akan mengeluarkan lisensi ekspor umum untuk logam tanah jarang, galum, germanium, antimoni, dan grafit yang akan menguntungkan pengguna akhir dan pemasok asal Amerika Serikat. Di mana langkah ini secara efektif mencabut pengendalian ekspor yang diberlakukan Beijing pada April 2025 dan Oktober 2022. Selain itu, China juga sepakat menghentikan penyelidikan anti-monopoli dan anti-dumping terhadap sejumlah perusahaan chip asal Amerika termasuk Nvidia dan Qualcomm. Sebagai imbalan, Washington akan menunda penerapan sebagian tarif timbal balik terhadap China selama 1 tahun dan membatalkan rencana penerapan tarif 100% terhadap ekspor China ke Amerika yang semula dijadwalkan pada November 2025. Pemerintah Amerika juga akan memperpanjang masa berlaku pengecualian tarif berdasarkan Section 301 hingga 10 November 2026. Dan selanjutnya kita akan coba update dari beberapa bursa global, data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat 31 Oktober, terdorong oleh proyeksi laba optimistis dari Amazon. Namun sentimen investor masih tertahan akibat kekhawatiran bahwa The Fed bersikap semakin berhati-hati dalam melakukan pemangkasan suku bunga. Pada tutupan perdagangan Jumat, indeks Dow Jones average naik di 0,09% menjadi 47.562. Indeks S&P 500 menguat di 0,26% ke level 6.840 dan Nasdaq naik di 0,61% ke posisi 23.724. Ya, kita akan coba update data terakhir dari bursa Eropa, pemirsa, di mana bursa ekuitas Eropa ditutup melemah di perdagangan Jumat seiring investor mencerna laporan keuangan kuartalan yang beragam serta data inflasi kawasan euro yang relatif stabil. Indeks acuan pasar saham Eropa Stok 600 turun di 0,51% ke level 571,89. Indeks Jerman turun di 0,67% ke 23.958 dan FTSE Inggris melemah di 0,44% ke 9.717. Vina, kita lanjutkan kembali. Musim rilis kinerja kuartal ketiga masih terus berlanjut dan kali ini datang dari emiten pertambangan batubara ini, di mana PT Indika Energi Tbk mengukuhkan penurunan kinerja selama 9 bulan di 2025. Ya, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 479.123 dolar Amerika atau turun 98,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT Indika Energi membukukan penurunan kinerja selama 9 bulan 2025. Indi mencetak pendapatan 1,44 miliar dolar Amerika atau setara dengan 24 triliun rupiah. Sementara itu laba bersih juga turun menjadi 479.123 dolar Amerika atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. Berdasarkan laporan, Perseroan membukukan penurunan pendapatan hingga 19,1% year on year dari sebelumnya 1,78 miliar dolar menjadi 1,44 miliar dolar. Sebagian besar pendapatan ini dikontribusi oleh Kideko sebesar 1,15 miliar dolar. Sementara itu, lini bisnis lainnya yaitu Indika Resources mencetak pendapatan sebesar 47,2 juta dolar, Tripatra sebesar 176,2 juta dolar, Interport sebesar 93,1 juta dolar, dan pendapatan lain-lain sebesar 59,5 juta dolar.
Adapun turunnya pendapatan ini menurut manajemen disebabkan terutama oleh penurunan kontribusi dari Kideko karena penurunan harga jual rata-rata dan dari Indika Resources karena penurunan volume perdagangan. Perseroan tercatat membukukan laba bersih sebesar 479.123 atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. Laba bersih turun 98,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI mencatatkan laba bersih sebesar 1,37 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih MAPI naik 5,75% secara tahunan dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun lalu senilai 1,29 triliun rupiah. Seiring dengan pertumbuhan laba, MAPI mencatatkan peningkatan pendapatan bersih 8,76% year on year menjadi 30,03 triliun rupiah per kuartal 3 2025 dibandingkan 27,61 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun 2024. Ya, pendapatan MAPI dari segmen usaha penjualan retail mencapai 25,45 triliun rupiah atau naik 10,68% year on year. Kemudian pendapatan dari segmen usaha department store naik 0,68% menjadi 2,11 triliun rupiah. Akan tetapi segmen usaha kafe dan restoran MAPI mencatatkan pelemahan pendapatan di 2,75% year on year menjadi 2,35 triliun rupiah.